Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangkun Farm yang mana para peternak. Semoga ternak teman-teman semuanya di sana bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melihat kondisi kandang, yaitu sistem pembesaran dan juga sistem indukan. Atau kita bisa cetak DOC dari 8 ekor dan 2 ekor pejantan ya. Nah, kita bisa produksi DOC 1 minggu. Seminggu sekali itu bisa menetaskan sekitar 20 sampai 30 ekor ya, dengan 8 indukan. Ya, 8 indukan. Nah, 8 indukan ini kita bisa mencetak DOC 20 sampai 30 ekor. Minimalnya di 20 ekor, maksimalnya di 30 ekor. Ya. Karena yang saya pahami, yang saya dapatkan informasinya dari ini ya. Ini saya baru saja bertelur sehari itu 4 butir. Belum maksimal ya, karena ini baru belajar. Baru berjalan kurang lebih 2 minggu, baru 4 butir sehari. Awalnya minggu kemarin itu 3, sekarang 4 ya. Jadi kita bisa cetak DOC 1 minggu itu kemarin saya baru 15 ekor ya. 15 ekor sampai 20 ekor ya. Sekarang sedang memasukkan lagi telur hasil minggu ini. Ada 20 butir telur. Dari 8 indukan dan juga 2 pejantan, ini saya ada 4 pejantan, sebetulnya 2 aja cukup ya. Ini karena saya sayang ya, 2-nya bagus juga indukannya, pejantannya. Mungkin nanti saya akan seleksi betinanya dari pembesaran ya. Saya akan tambahkan lagi indukan. Ini adalah seleksi pertama ya, yang saya seleksi, yang saya pisahkan untuk menjadi indukan. Penjelasannya, kita bisa mencetak DOC 30 ekor ya per minggu. Itu karena sistemnya kita ini ya, karena ayam itu kan menetasnya 21 hari, berarti kan bisa menjadi 3 bagian ya. Artinya 3 tahapan, yang mana 7 hari pertama, 7 hari kedua, dan 7 hari terakhir penetasan. Sehingga dalam satu mesin netas itu kita bisa putar ya. Dengan yang kapasitas 100 saja kita sudah bisa mencetak 30 ekor per hari ya. Karena nanti akan dibagi 3 sekat. Artinya 30 butir yang pertama, 30 butir yang minggu kedua, dan 30 butir minggu ketiga. Sebetulnya dari 8 ekor ini hampir saya dapatkan informasinya itu adalah rata-ratanya ya, bertelur itu sehari 5 sampai 6 butir kalau 8 ekor ya. Karena kan hanya 80% ya, 80% ya, berarti 5 sampai 6 butiran. Tapi saya ambil di paling minimalnya, yaitu 5 butir ya. 5 butir dikali 30 ya, dikali 7 hari ya. Karena saya mengumpulkan telur itu selama 7 hari baru masuk mesin netas. Karena tahapannya seperti itu ya. Saya ambil 5 butir setiap harinya ya. Lalu kita kumpulkan selama 1 minggu, itu mengumpulkan 35 butir. 35 butir kita bisa masukkan semuanya ke dalam mesin tetas ya. Ke dalam mesin tetas kita bisa masukkan semuanya 35 butir. Atau mau dimasukkan 30 butir, enggak ya. Karena itu adalah hasil sendiri, hasil DOC sendiri. Kalaupun mau dimasukkan semuanya lebih bagus. Saya biasanya dimasukkan semuanya ya, 3. Kalau nanti pun sudah full produksi semuanya, saya akan masukkan semuanya 35 butir. Karena di dalam mesin tetas itu sama saja halnya sama indukan yang mengerami seperti biasa. Pasti ada yang tidak menetasnya ya. Hampir 90% menetas ya, tapi ada saja yang tidak menetas. Makanya kalau dimasukkan 35 butir, yang menetas itu ya rata-rata tadi sekitar 20
25 sampai 30 butir. Ada saja yang tidak menetasnya. Nggak tahu faktor apa, apakah faktor fertilitas telurnya ya kan? Pasti ada saja. Makanya saya sarankan kalau mau memperbanyak telur, yang berarti memperbanyak juga memasukkan telur ke dalam. Kalau mau memperbanyak DOC berarti banyak juga memasukkan telur ke dalam mesin tetasnya. Telur berarti penghasilan dari indukan ini. Kalau mau lebih banyak lagi berarti indukannya lebih banyak lagi, sehingga kapasitas mesin tetasnya pun akan lebih besar. Itu ya. Jadi 8 ekor ini serta 2 ekor pejantan itu sudah bisa memenuhi 30 DOC per minggu. Harga DOC sekarang 8.000 sampai 9.000 ya. Ada bahkan yang 10.000 DOC ayam KUB. Itu sudah bisa menjadi peluang usaha untuk kita para peternak pemula. Kalau kita ambil rata-rata di 7.000 atau di 8.000 lah ya, ambil tengahnya ya. Tuh. Kalau di 8.000 saja kita 1 minggu itu sudah bisa, berarti kan 30 DOC ya, 30 DOC kali 8.000. Berarti kan sudah 240.000. Gitu kan? Karena kalau mau memperbanyak juga ya berarti kan memperbanyak juga. Per minggu itu kita sudah bisa produksi. Itu ya yang jelas untuk skala pemula bisa memulai dari DOC ya. Bisa memulai juga dari indukan. Nah, enggak. Kalau mau dari indukan berarti kita harus punya mesin tetas untuk menetaskan telurnya. Karena indukan ayam KUB itu kan mengeraminya hanya 10%, bahkan saya sudah 2 minggu belum ada yang mengeram. Itu kan, karena telurnya saya ambil terus, saya ambil lagi, jadi tidak menyisakan telur di kandang. Bahkan setiap hari saya ambil, karena untuk mengurangi tadi ya tingkat mengerami indukan. Karena emang sebenarnya ini hampir mirip ya tuh dengan ayam petelur, karena tidak memiliki sifat mengeram. Itu kenapa? Karena jenggernya itu panjang-panjang. Nanti kita akan bahas indukan yang seperti apa, yang tingkat mengeraminya lebih minim atau lebih sedikit, hanya beberapa persen. Mungkin itu saja ya pada kesempatan ini. Pokoknya buat teman-teman sukses selalu dalam beternak, baik pemula ataupun senior. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita para peternak pemula.